Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya RR Puspita Nendia Prabandari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Mejayan, Kabupaten Madiun. Di angkatan 11 ini saya tergabung dalam kelas 255B dan didampingi oleh fasilitator yaitu Bapak Tarusuk dan pengajar praktik Ibu Sita Arining Tias. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Paradigma atau pendekatan digunakan untuk mewujudkan suatu visi dan melakukan proses perubahan. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Paradigma inquiry apresiatif atau biasa disingkat dengan IA memungkinkan komunitas di sekolah melakukan ko-kreasi atau kolaborasi yang berangkat dari kekuatan aset yang dimiliki, sehingga hasilnya lebih kontekstual. Bagja merupakan tahapan dari paradigma inquiry apresiatif dan merupakan singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan berisi pertanyaan-pertanyaan yang menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran memandu bagaimana pengalaman positif dari individu maupun kelompok atau komunitas lain yang dijadikan pembelajaran. Tahapan selanjutnya yaitu gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal apabila prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang akan kita lakukan. Tahap terakhir yaitu atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang telah saya rancang yaitu mewujudkan merdeka belajar dengan menuntun kodrat alam murid sesuai dengan kodrat zaman untuk menjadi pribadi yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Kemudian dari visi tersebut, saya merancang prakarsa perubahan, yaitu menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila melalui mading kelas. Dalam pembuatan mading kelas diperlukan adanya berpikir kritis, kreatif, gotong royong, dan mandiri dari masing-masing murid. Berdasarkan visi dan prakarsa perubahan yang saya buat, kemudian saya merancang tahapan bagja. Tahapan yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembuatan mading di masing-masing kelas? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu 1. Menyampaikan usulan dan berkonsultasi dengan guru bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa Jawa. Yang kedua, merancang program mading kelas. Yang ketiga, mencari referensi model mading kelas. Tahap selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, adakah guru yang pernah memanfaatkan mading sebagai pembelajaran? Kedua, apakah ada murid yang memiliki pengalaman membuat mading kelas sebelumnya? Dan yang terakhir, bagaimana kecenderungan jenis teks yang diminati siswa untuk dimuat di mading kelas? Lalu, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, berdiskusi dengan guru lain. Yang kedua, mengadakan survei kepada murid tentang pengalaman membuat mading serta jenis teks yang paling mereka minati. Gali mimpi. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika pembuatan mading ini sudah berjalan? Apa yang harus saya lakukan supaya kegiatan pembuatan mading kelas ini terus berjalan? Selanjutnya, bagaimana perasaan saya dengan adanya kegiatan pembuatan mading ini? Dan terakhir, di mana sebaiknya mading kelas ditampilkan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu menanyakan pendapat kepada siswa terkait dengan kegiatan ini. Kedua, menggilir 5 anak untuk bertanggung jawab atas peluncuran mading setiap minggunya. Yang ketiga, meletakkan mading di tempat yang strategis yang mudah dijangkau oleh pembaca.
Rencana. Pertanyaannya adalah, langkah apa yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan program mading kelas? Kedua, apa indikator keberhasilan mading kelas dapat menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila? Lalu, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat rencana kegiatan pembuatan mading kelas, kalau kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat, utamanya wali kelas, dan terakhir membuat refleksi dan evaluasi terhadap mading yang telah dibuat. Evaluasi dan refleksi ini kita bisa minta pendapat dari anak-anak di kelas tersebut dengan mengadakan kuesioner. Tahap yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya ada dua, yaitu siapa yang bertanggung jawab memonitor kegiatan mading kelas, kemudian bagaimana teknis pelaksanaan pembuatan mading kelas, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama menghimbau seluruh warga sekolah untuk mengawasi, dan yang terakhir membuat jadwal tim kerja beserta peran dari masing-masing pihak. Demikian tadi demonstrasi kontekstual yang dapat saya paparkan. Terima kasih.